Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Yang kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Yang ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tetapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami datang ya Tuhan, sebab kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak setia kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Kau ya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku
Tuhan. Dan pagi ini kami mau datang ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, layakkan hati kami ya Tuhan. Agar kami boleh layak ya Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah segenap pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, Engkau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami yang memuji Engkau ya Tuhan, baik kami maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, Engkau bawa untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup buat Engkau ya Tuhan. Biarlah segenap pujian kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan di akhir dari doa kami ya Tuhan, seperti Yesus mengajar murid-murid berdoa, demikianlah kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita membacakan hukum kasih. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan baik, sangat baik di dalam hidup kita. Di tengah masa-masa seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, ataupun di tengah masalah yang ada, Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah yang melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan tahu setiap masalah yang ada membuat kita menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih bisa menghadapi badai yang ada. Mari kita terus berharap dan bersandar kepada Dia, sebab Dialah sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Ajaib Kau Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan
Yesuslah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Mari kita terus memuji Dia, Raja segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Dialah Raja segala raja. Dialah yang berdaulat di dalam hidup kita. Mari kita bersandar dan terus berharap di dalam Tuhan. Sebab tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Dialah yang sanggup menolong kita. Dialah yang sanggup memulihkan hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada penginjil Daud. Kami persilahkan. Shalom. Sebelum kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Kami sudah menaikkan segala puji-pujian, menyanyikan segala lagu untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh memberitakan akan kebenaran firman-Mu.
agar kami semua boleh mengerti, memahami, dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita hari ini ialah sebuah kisah dari Gerasa, yang terambil dari kelanjutan dari seri pembahasan kita, yaitu dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu, tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu belakangan ini pengaruh dari film drama Korea sangat luar biasa di tanah air. Apalagi dengan situasi yang terjadi sekarang, orang lebih banyak berada di rumah. Jadi untuk menghilangkan jenuh, menghilangkan rasa bosan, ya nonton. Nah, salah satu yang menyita perhatian ialah film yang berjudul The World of the Married. Yaitu film yang menceritakan tentang kisah perselingkuhan dari sebuah keluarga. Nah, saat orang menonton film ini, tidak sedikit orang merasa emosi akibat konflik yang dimunculkan di dalam film ini oleh pemeran itu. Nah, bahkan sampai-sampai pemeran dalam film ini itu begitu dihujat di medsos. Padahal kalau kita tahu
bahwa itu hanya sebatas film, hanya fiksi belaka. Nah, para pemeran dari film ini telah berhasil itu menghipnotis para penontonnya sampai terbawa perasaan mereka saat menonton film ini. Bahkan ada yang menyita pikiran mereka. Mereka menyangka dan berpikir bahwa bagaimana jika kisah di dalam film ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, jika film ini bisa membuat gempar para penontonnya. Di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana juga ada seorang yang membuat gempar daerah itu, di mana ada roh jahat yang merasukinya. Nah, ini dia adalah kerasukan roh jahat yang terparah, karena roh jahat yang memasuki orang ini begitu banyak, dan orang-orang di sekitarnya itu dibuat kewalahan dengan orang ini. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari orang gerasa ini, sehingga ia dilepaskan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang bisa kita pelajari ialah yang pertama, yaitu kuasa Yesus lebih besar dari roh-roh jahat yang ada di dalam orang ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Gerasa ini, datang seorang yang kerasukan roh jahat ini menemui Yesus. Dia berlari mendapatkan Yesus, menyembahnya. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Orang ini berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi." Dia memohon supaya Tuhan jangan menyiksa dia. Nah, ketika orang ini tersungkur menyembah Yesus, bukan karena ia mau menyembah Yesus, tetapi menunjukkan kuasanya lebih kecil, lebih rendah ketika dia berhadapan dengan kuasa otoritas Allah yang lebih tinggi. Secara otomatis, secara mutlak dia akan tersungkur dan menyembah kepada Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Namaku Legion." Istilah legion di sini mengacu pada jumlah tentara Roma, di mana satu legion itu terdiri dari 6.000 lebih tentara. Nah, Yesus bertanya demikian bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa mengenal orang ini. Dia sengaja bertanya demikian supaya orang-orang yang ada di sekitarnya dapat merasakan betapa banyak dan kuatnya roh-roh jahat itu. Roh jahat itu mengaku, mereka memegahkan diri, berkata bahwa mereka banyak, kami banyak. Seolah-olah roh jahat itu terlalu banyak bagi Yesus. Tetapi apa yang kita lihat? Kuasanya dikalahkan. Ia lalu memohon supaya mereka jangan diusir keluar dari daerah itu. Nah, karena kemenangan Yesus ini, di sini kita melihat kuasa dan otoritas Kristus untuk memerintah dan mengusir roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Nah, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari manusia agar Roh Kudus bisa masuk, mengambil alih hatinya dan memerintah di dalamnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bukanlah tandingan terhadap roh-roh itu jika kita melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, kita akan mampu bertahan melawan iblis. Walaupun ada berlegion-legion banyaknya. Tidak peduli sebanyak apapun jumlah roh-roh jahat itu. Kuasa Allah, kuasa Yesus lebih besar, lebih tinggi, dan lebih hebat. Sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa roh Allah yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Karena itu jangan kita takut, jangan kita kalah akan ancaman kuasa kegelapan itu. Sebab mereka sudah dikalahkan
dan takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, apakah pengaruh roh jahat itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Apakah itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga membuat kita sombong, membuat kita tidak suci, membuat kita tidak jujur, suka marah-marah, dan membuat kesehatan rohani kita terganggu? Berdoalah dengan sepenuh hati dan mintalah kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari pengaruh si jahat. Tangan Kristus mampu melepaskan kita dari rantai dan belenggu si jahat, yaitu dengan kuasa dari Tuhan. Lalu yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu setiap jiwa berharga dan dikasihani oleh Tuhan. Saudara, kondisi orang yang dikuasai roh jahat ini begitu memprihatinkan. Ia tinggal di pekuburan di antara makam-makam orang mati. Orang-orang di sana telah berusaha untuk mengikatnya, tetapi mereka tidak bisa. Bahkan rantai dan belenggu pun diputuskan, dimusnahkan olehnya. Nah, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit itu sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ia mengamuk, ia menjadi ganas. Dia menjadi sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Ini menunjukkan kondisi orang yang menyedihkan, kondisi dari jiwa-jiwa yang dikuasai oleh iblis. Sekarang pun banyak orang dikuasai oleh roh-roh jahat ini. Mereka terus melakukan dosa. Mereka perlu diikat dengan kekang dan kendali. Sebagian lagi menjadi liar dan tidak bisa diikat. Perintah dan hukum Allah itu ibarat rantai dan belenggu untuk menahan mereka berbuat dosa. Tetapi mereka menghancurkan rantai dan belenggu itu. Betapa kuatnya pengaruh iblis di dalam diri mereka. Orang yang kerasukan roh jahat ini tinggal di pekuburan. Tentu saja karena dia diasingkan. Karena ia dianggap mengancam orang-orang di sana. Dianggap mengganggu. Namun demikian Yesus memandangnya berharga dan dikasihani. Sehingga dia datang ke tempat itu, mengusir semua roh jahat itu dan memulihkan keadaan orang ini. Nah, keberadaan Yesus di sana bukan suatu kebetulan. Tetapi ia berada di sana adalah untuk menyelamatkan orang ini dari tangan iblis. Saudara, demikian juga Yesus datang dari sorga ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia dari tangan iblis. Di mata Allah, itu bukan suatu hal yang sia-sia. Itu karena Dia begitu mengasihi kita dan kita berharga di matanya. Ketika Yesus mengusir roh jahat itu, Ia tidak mengusirnya keluar dari daerah itu. Tetapi Yesus mengusir roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu babi-babi itu terjun dari tepi jurang masuk ke dalam danau itu dan mati di sana. Nah, tentu kita bertanya, sepertinya Yesus membiarkan ternak orang lain itu mati sia-sia. Yang jumlahnya bahkan tidak sedikit. Kira-kira dikatakan di sana 2000 ekor babi yang mati di sana. Nah, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini baik-baik dan memahaminya, Yesus tidak memerintahkan roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Tetapi roh jahat itulah yang memintanya kepada Yesus dalam ayat yang ke-12. Supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Agar mereka tidak diusir dari daerah itu. Dan agar mereka tidak dihukum. Agar mereka tidak disiksa sebelum waktunya. Maka roh jahat itulah yang mendatangkan kehancuran. Yang mendatangkan kerugian bagi orang-orang di sana. Bukannya Tuhan. Yesus mengizinkan hal ini terjadi. Supaya orang-orang digerasa melihat
bahwa iblis adalah musuh yang keji. Iblis adalah musuh yang jahat. Nah, pengabaian Yesus terhadap jumlah babi-babi yang mati itu memberi pesan kepada kita bahwa nyawa satu orang jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada harta benda senilai 2000 ekor babi. Kerugian harta benda dalam jumlah yang besar itu tidak sebanding dengan keselamatan satu orang anak manusia. Saudara, dengan melihat peristiwa itu, orang yang dibebaskan ini pun bisa mengalami hal yang sama, yaitu ia bisa terjun dan mati tenggelam di dalam danau itu, seperti babi-babi itu. Jika Allah tidak datang menolong dan menahannya. Saudara, kita pun bisa mati dalam keberdosaan kita. Kita masuk dalam penghukuman kekal jikalau Allah tidak datang menyelamatkan kita, yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib. Tetapi ia rela datang ke dunia ini, menebus dan menyelamatkan setiap kita. Jadi lihatlah begitu berharganya kita dan begitu dikasihaninya kita di hadapan Tuhan. Mungkin kehidupan yang kita jalani saat ini tidak sesuai dengan harapan kita, mengecewakan kita, membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Atau keadaan hidup yang bisa saja berubah sewaktu-waktu, dari keadaan yang baik lalu tiba-tiba kita terpuruk. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dan Dia selalu ada bagi setiap kita. Lalu yang ketiga yang kita boleh pelajari dari kisah ini, yaitu orang yang dibebaskan dari roh jahat ini pulang ke rumah dengan memberitakan perbuatan Tuhan atas hidupnya. Setelah kejadian ini, maka pergilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan juga kepada pemilik babi-babi itu, mereka ceritakan apa yang mereka lihat. Hal ini membuat orang-orang datang berkumpul untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Mereka begitu terkejut dengan perubahan itu. Mereka merasa hormat dan merasa takut kepada Yesus. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ternak mereka, babi mereka mati semua, mereka mulai tidak suka kepada Yesus. Dan mereka mendesak Yesus supaya ia pergi meninggalkan daerah mereka. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa Yesus lakukan untuk bisa mengganti kerugian dari banyaknya babi-babi mereka yang mati. Babi-babi itu mungkin sudah gemuk, ya, sudah siap dijual. Namun demikian, roh jahat itu sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena tidak ada cara yang lebih manjur lagi untuk mengendalikan jiwa-jiwa manusia selain menjeratnya dengan cinta akan dunia dan cinta akan harta. Saudara kekasih Tuhan, setelah orang ini dibebaskan dan dia meminta supaya ia diperkenankan untuk menyertai, untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus tidak mengizinkannya untuk mengikut dia. Melainkan Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas hidupmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Supaya mereka diteguhkan, supaya mereka percaya kepada Allah. Nah, Yesus memberi perintah ini bukan karena orang ini berasal dari luar Israel, melainkan karena Yesus telah ditolak di daerah itu. Dan melalui orang itulah nama Yesus bisa diberitakan dan keselamatan bisa sampai kepada bangsa itu. Lalu orang itu pun pergi dan memberitakan apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya. Mulai dari daerah Dekapolis dan sekitarnya.
Dia beritakan apa yang dia telah alami. Orang yang mendengarnya kemudian menjadi heran dan takjub. Dan tentu saja nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kekasih Tuhan, kekaguman kita akan perbuatan Kristus seharusnya juga membuat kita kagum akan pribadinya. Jangan mengabaikan salah satunya. Ketika kita kagum akan perbuatan Kristus yang begitu ajaib dalam hidup kita, jangan kita hanya mengagumi, sebatas mengagumi, tetapi kita lupa untuk mengenal Dia secara pribadi. Dua hal ini harus ada di dalam iman kita, yaitu ketika kita mengagumi akan perbuatan Tuhan, kita juga mau mengenal dan percaya kepada pribadinya. Salah satu ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib adalah dengan memberitakan tentang Tuhan dari perkataan dan teladan hidup kita. Buatlah orang-orang kagum dan heran akan Kristus melalui hidup kita, agar mereka mau mengenalnya, karena perbuatan kita akan jauh lebih kuat berbicara daripada perkataan kita. Tuhan ingin memakai setiap kita untuk menjadi alatnya, untuk boleh melayani Dia. Manusia tidak dibebaskan untuk sekedar mendapatkan kebebasan dari Allah. Manusia tidak dibebaskan dari pergumulan untuk sekedar ia nikmati sendiri, tetapi juga agar kita bisa memberikan atau menceritakan kesaksian itu kepada mereka dan orang lain boleh mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah 3 hal yang bisa kita pelajari bersama dari kisah orang Gerasa ini. Selama ini, apa yang menjadi belenggu kehidupan kita, sehingga membuat kita seperti diikat, seperti dirantai. Kita tidak bisa membuka belenggu itu. Banyak hal yang membelenggu kehidupan kita. Mungkin itu pikiran kita yang negatif, keinginan daging kita, zona nyaman kita, kesenangan kita, harta kita, dan lain sebagainya. Roh-roh jahat itu akan terus mengganggu, menggoda hati dan pikiran kita. Dengan hal-hal yang menarik, dengan hal-hal yang menyenangkan, kita akan dibuat lengah dan tanpa sadar kehidupan kita dibelokkan dan kita mengikuti pengaruhnya. Tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kekuatan si jahat dalam diri kita, kecuali Yesus. Kita sendiri tidak bisa membuka belenggu itu. Hanya dengan kuasa dari Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Dan yang kedua, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita sangat-sangat berharga di matanya. Di dalam penderitaan, di dalam keberdosaan sekalipun, kita tetap berharga dan dikasihi oleh Allah. Dan perbuatan Tuhan yang ajaib itu harus kita beritakan kepada orang lain, agar itu menjadi berkat bagi mereka. Terlebih lagi anugerah keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi setiap kita. Beritakan itu melalui perkataan kita, beritakan itu melalui teladan kehidupan kita. Apa yang telah kita alami, apa yang telah kita terima, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi buat orang lain juga, agar mereka bisa merasakan hal yang sama, yaitu merasakan kasih Allah itu. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Sadarkan kami Tuhan akan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kami. Sadarkan kami juga bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan jadikan kami berkat bagi sesama kami lewat kata-kata dan teladan kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar.
di dalam segala situasi, kondisi yang mereka alami saat ini. Yang sakit, kami mohon Tuhan menjamah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, mohon Tuhan yang kuatkan dan beri mereka jalan keluar yang terbaik. Dan pimpin mereka untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari pandemi yang terjadi sekarang. Kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan, boleh tetap mempermuliakan Tuhan di dalam segala kondisi yang kami alami. Mari Tuhan tolong para pemimpin dalam bangsa dan negara kami, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk memimpin bangsa ini. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang diberitakan itu boleh memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita, dan biarlah firman ini boleh sungguh menjadikan iman kita itu semakin teguh dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya yang datang kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu supaya kita boleh tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, supaya kita juga bisa menjaga kesehatan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian biarlah kita boleh tetap terus setia beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya perlu mengingatkan kita bahwa gereja kita mungkin selama ini saudara memberikan persembahan, ada persembahan misi dan juga ada persembahan untuk saat malang. Saya percaya kita boleh tetap setia di dalam memberikan
persembahan tersebut. Dan kita masih belum memberikan keputusan untuk bisa beribadah di dalam gedung gereja ini. Dan kami majelis hamba Tuhan terus memantau keadaan yang ada. Sampai nanti sungguh memungkinkan baru kami akan memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian kapan kita bisa beribadah di gereja ini. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 9 Agustus 2020. Kebaktian umum online akan tayang di YouTube tanggal 16 Agustus 2020 yang akan dipimpin oleh Evangelis Ang Xiu Chen. Ibadah doa online akan tayang di YouTube Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Evangelis Marcella. Halo adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 9 Agustus 2020 jam 10 pagi. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai Maret 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar mengucapkan selamat kepada Bapak Yahya, suami Ibu Sandra, atas pelantikan sebagai Kepala Cabang Jawa Tengah PT Jasara Harja, Kamis tanggal 30 Juli 2020. Tuhan memakai Bapak menjadi terang dan garam untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.